Ini Bunda berada di atas ya, yang di bawah itu rumah tetangga. Terus di sana yang suaranya gemuruh itu ada air terjunnya ya, itu sungai. Jadi Bunda itu kalau sholat subuh di musola itu sangat-sangat jarang sekali ya. Tapi yang sering itu di Masjid Mandua ya, depannya Indomaret. Tapi kalau di musola itu biasanya sholat maghrib. Jadi suaranya itu sangat ramai, sangat gemuruh. Suara air yang di sungai itu ya, ada air terjunnya di sana. Karena dekat, kalau yang musola itu dekat dengan sungai. Tapi kalau di sini kan agak jauh ya. Terus hari ini ya lumayan cukup banyak ya cuciannya. Tadi 2 jam lebih ya, biasanya 1 jam lebih, tapi 2 jam lebih. Nah itu ada spray handuk-handuk, makanya agak lama. Ada mukena juga di situ. Nah, baju putihnya lumayan banyak ya. Hari ini banyak cucian, alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya, apakah dengan 1 ginjal bisa hidup dan sehat? Kalau dari sisi akhlak apakah yang harus diperbaiki agar tidak gagal ginjal? Jadi ginjal itu ibarat pabrik kimia alami ya di dalam tubuh. Dengan adanya ginjal, limbah dan kelebihan cairan di dalam tubuh itu bisa dibuang. Jadi setiap manusia itu normalnya kan mempunyai 2 ginjal. Dengan 1 ginjal ya bisa hidup, tapi resikonya tinggi ya. Biasanya kena tekanan darah tinggi ya. Ya, ginjal ini kan fungsinya kan untuk menyaring racun. Jadi kita ini diberi 2 ginjal oleh Allah, harus disyukuri. Dengan cara apa bersyukur? Ya dirawat, dijaga agar tidak rusak. Jadi sebenarnya gagal ginjal, rusaknya organ yang ada di dalam ginjal itu. Mengapa kok rusak? Ya karena orang itu melakukan akhlak yang kurang baik. Jadi rusaknya organ yang ada di dalam ginjal sehingga menjadi munculnya racun, nah, karena tidak bisa tersaring. Karena orang itu melakukan sesuatu yang dilarang agama, yaitu mencari uang haram. Jadi ya itu sama nanti keracunan tubuhnya. Jadi ginjal atau gagal ginjal itu memang rata-rata marah yang disimpan dengan pasangan atau dengan orang tua, itu yang pertama. Terus yang kedua, melakukan sesuatu yang dilarang agama, yakni mencari uang haram. Jadi kalau dalam pekerjaan biasanya fokusnya dicari uang haram ya. Dia yakin kalau uang itu uang haram ya, malah dicari. Padahal ya tahu loh. Ya itu langsung nanti rusak ginjalnya. Dia tidak bisa menyaring racun ya. Racunnya itu dia minum sendiri. Uang haram itu kan racun. Uang haram yang dia cari itu racun sebenarnya. Ya bisa saja seperti itu. Jadi mencari uang haram terus dimakan itu sama dengan meminum racun. Tolong diingat ya, marah setiap hari kontinu dengan orang tua atau dengan pasangan. Terus yang kedua, mencari uang haram ini bisa merusak organ yang ada di dalam ginjal. Jadi akan mengalami gagal ginjal. Jadi memang penyakit gagal ginjal ini termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan menurut dokter. Tapi kalau secara akhlak bisa kok. Jadi iparnya Bunda ini punya kakak ipar, setiap minggu itu cuci darah habis 3 juta, 1 bulan 4 kali, jadi 12 juta. Ya sekarang alhamdulillah sudah tidak cuci darah lagi. Setelah tahu ilmunya, setelah diberitahu, oh gitu ya. Setelah memperbaiki akhlak, mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya, berjanji pada Allah tidak mengulangi lagi, minta maaf pada suaminya, dan dibuktikan tidak menyimpan marah. Jadi marahnya itu setiap hari kontinu. Ini menyebabkan gagal ginjal. Kalau marahnya tuh agak-agak jarang ya biasanya ya enggak ya, insya Allah enggak. Yang selama ini saya amati itu ya memang rata-rata marahnya tuh kontinu. Jadi sangat kuat
Ya, misalnya ini ada seorang bapak dengan seorang ibu ini bertengkar ya. Akhirnya anak ini kan melihat, oh ibunya kok dipukuli, bapaknya ini selingkuh. Nah, si anak ini, oh bapakku tuh ya sudah selingkuh, ibu dipukuli ya. Akhirnya kan muncul kemarahan ya. Marahnya tuh disimpan sangat kuat. Jadi setiap kali lihat bapaknya tuh marahnya itu muncul. Dan itu terus menerus seperti itu. Ada lagi yang model suami istri bercerai, akhirnya ibunya tuh cerita, bapakmu tuh gini. Nah, akhirnya muncul kemarahan. Kalau dengan bapaknya tuh, oh gara-gara bapak ibuku kok dicerai, ternyata bapakku itu begini. Akhirnya akan sangat marah ya, tapi marahnya disimpan dan itu continue. Akhirnya gagal ginjal. Jadi kalau belum umur 30 itu biasanya dengan orang tua, kalau di atas 50 biasanya dengan pasangan. Kalau di bawah 50 itu ya 45, 46, 47 biasanya dengan pasangan dan orang tua. Ya, anak-anak yang mengalami gagal ginjal di usia 30, 29 itu biasanya rata-rata biasanya meninggal. Sangat jarang yang bisa disembuhkan, itu biasanya meninggal. Makanya hati-hati jadi anak. Kalau orang tua itu salah ya, jadi anak jangan gampang marah yang disimpan. Jadi kalau lihat orang tua itu salah ya jangan marah. Apalagi itu marahnya itu ya sampai berhari-hari, berbulan-bulan. Ya setahun 2 tahun ya bisa kena gagal ginjal kalau memang imannya bagus. Kalau imannya kurang bagus ya sampai 5 atau 6 tahun ya baru kena. Kalau anak sebelum balik ini biasanya orang tuanya, ayahnya atau ibunya punya kesalahan terhadap kakek neneknya. Jadi orang tuanya ini sering menyimpan marah dengan kakek neneknya, akhirnya kena balitanya. Jadi kena balita atau kena anak yang belum balik. Kalau 7 tahun, 8 tahun ini kan bukan balita, tapi kan belum balik. Ini biasanya orang tuanya punya kesalahan terhadap kakek neneknya. Jadi kalau marahnya itu tidak terlalu kuat ya yang disimpan dan agak-agak jarang, ya insya Allah tidak akan mengalami gagal ginjal. Jadi gagal ginjal ini marah yang sangat kuat disimpan kontinu terhadap orang tua atau pasangan. Terus yang kedua, mencari uang haram. Jadi kalau sudah tahu ilmunya jangan sampai itu dilakukan, nanti bisa gagal ginjal. Jadi orang-orang yang mengalami gagal ginjal atau anak yang umur sekitar 29, 30 itu kok kena gagal ginjal biasanya kan rata-rata meninggal. Ini yang harus kita siasati ya, bagaimana jangan sampai kita itu mendapatkan dampak dari gagal ginjal yang itu termasuk momok ya. Momok bagi setiap orang yang terkena gagal ginjal ya itu momok. Dan orang yang emosionalnya tinggi ya nggak bisa dihentikan ya nanti ya gagal ginjal terus sampai meninggalnya. Ya biasanya ya rata-rata ya hartanya habis atau dia meninggal ya karena nggak kuat. Orang gagal ginjal ini kan lama sakitnya karena emosinya semakin lama semakin tinggi ya, karena nggak sembuh-sembuh kan akhirnya tambah emosi terus ya, sehingga itu tidak bisa sembuh dengan cepat. Nanti banyak sekali dampak dari gagal ginjalnya itu ya, bisa komplikasi ya, nanti bisa bengkak jantung, jadi macam-macam nanti penyakitnya. Gagal ginjal belum sembuh ada tambahannya lagi bengkak jantung, hatinya mengeras atau sirosis. Inilah yang harus kita sikapi, bagaimana kita di dalam keluarga itu jangan sampai menyimpan marah. Jadi ini tolong diingat, jangan sampai menyimpan marah. Kalau Allah Ta'ala itu sudah menjelaskan dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia. Nah, ini untuk meminimkan agar orang itu tidak gampang muncul kemarahan. Jadi ya memang di kehidupan sehari-hari ini kadang-kadang masalahnya ya cuma sepele ya. Makanya sebagai orang tua
suami atau istri, kalau memang ada masalah di masa lalu, tolong jangan diceritakan ke anak. Kalau diceritakan ke anak, anak ini kan akhirnya jadi muncul kemarahan, entah itu terhadap ibunya atau ayahnya, sehingga terus menerus kalau marahnya itu sangat kuat disimpan, nanti bisa gagal ginjal. Jadi tolong jaga lesan, jangan sampai ceplas-ceplos omongannya. Nanti kalau sudah tahu ilmunya, tolong ini diperhatikan ya. Yang menyebabkan gagal ginjal sering menyimpan marah dengan suami atau istri atau orang tua. Yang kedua, mencari uang haram. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.